Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita kembali lagi dapat memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan dengan judul Dalam Janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di dalam sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu haruslah kita berhasil memenangkan seluruh perjalanan itu. Dan yang menarik, Tuhan Yesus mengatakan jaminan atau peneguhan dari Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memberikan pesan-pesan ketika akan naik ke surga kepada murid-muridnya untuk menyampaikan atau untuk menjadikan sekalian bangsa muridnya, mengajar mereka untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan Yesus meneguhkan langkah murid-murid itu dengan pernyataan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, saudara-saudara sekalian, Yesus menjamin kepada murid-murid yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bahwa Tuhan ada menyertai mereka sampai kesudahan alam atau sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya berhenti sampai selesainya tugas, tetapi Tuhan menjamin Dia akan selalu menyertai sampai kepada hari-hari, setiap hari selama mereka ada di muka bumi ini. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya Yesus mengingatkan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita ada dalam perjalanan, dan Yesus sudah menjamin, saya akan menyertaimu. Itu sebabnya Dia ingatkan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Gelisah itu artinya adalah keadaan hati, keadaan jiwa yang kacau karena situasi yang ada. Semua kita bisa saja terjebak dalam apa yang menyesakkan di dalam hati. Tetapi Yesus berkata, jangan gelisah. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Yesus. Pada ayat yang ke-6 dari Yohanes 14 itu Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya sekalipun Yesus ada menyertai kita, dan kita bisa saja disergap oleh kegelisahan hati, Dia berkata, aku adalah jalan. Artinya Dialah yang akan membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada kemenangan itu. Dia berkata, akulah kebenaran. Artinya Dia mengajar dan mengarahkan kita untuk tidak salah dalam berjalan. Dan yang ketiga, akulah kehidupan. Artinya Dialah yang menyediakan satu kemenangan, keberhasilan bagi kita. Dan Dia mengakhiri ayat itu dengan pernyataan, akulah yang akan membawa kamu kepada Bapa di sorga. Jadi ketika saya dan saudara ada dalam perjalanan, Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dalam perjalanan itu bisa saja kegelisahan menyergap, tapi Dia meneguhkan sekali lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam suratan Roma
Ada satu firman Tuhan yang luar biasa di situ, yang membuat saya dan saudara bisa terus berjalan dalam janji Tuhan itu dengan sukacita dan sejahtera. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 pertama-tama dikatakan begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lemah ini artinya adalah kita ini tidak punya daya tahan terhadap dosa. Semua orang bisa diperhamba oleh dosa. Itulah kelemahan manusia. Kelemahan juga berarti orang itu tidak bisa hidup komit dengan Tuhan. Dia tidak bisa hidup dalam Tuhan dengan baik. Dia tidak bisa menyembah dengan baik. Dia tidak mengerti mana Tuhan yang benar. Dan dia sangat rentan berdosa. Itulah kelemahan. Tetapi ayat ini firman Tuhan katakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Artinya sekarang kita boleh berkata saya manusia biasa yang lemah. Tetapi kelemahan itu sudah diselesaikan dengan kematian Kristus. Sehingga saya dan saudara sekalian tidak lagi dapat mempermasalahkan kelemahan itu. Karena Yesus Kristus sudah mati untuk kelemahan kita. Sehingga kelemahan bukan lagi satu hal yang perlu dipersoalkan dalam perjalanan kita. Kita tidak lagi dalam kondisi yang lemah. Lalu yang kedua, ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita masih seteru dengan Allah, artinya ketika kita masih bermusuhan dengan Allah, ketika kita masih jauh dari Tuhan, tidak diperkenan oleh Tuhan, tidak dapat bersekutu dengan Tuhan, Yesus Kristus anak Allah itu sudah mati untuk kita. Artinya kita sekarang sudah dapat bersekutu dan bersatu dengan Allah kita. Nah, dengan demikian kita ada dalam perjalanan tadi, perjalanan sampai kepada akhir zaman tadi. Kita ada di dalam perjanjian Tuhan. Dan Yesus berkata, jangan gelisah sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu dikatakan pula di dalam Roma ini, kelemahan saya, perseteruan saya dengan Tuhan, dengan Allah sudah selesai. Artinya dalam perjalanan kita menuju kepada akhir zaman, kita sudah bersatu dengan Allah. Dan kita tidak lagi ada di dalam kelemahan. Kita lihat yang berikut di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, artinya Yesus sudah menuntaskan seluruh rangkaian keselamatan yang dijanjikan Allah melalui kelahirannya di muka bumi, melalui penderitaannya, melalui salib yang harus dia tanggung, melalui kematiannya, melalui kubur dan kebangkitannya, sampai kenaikannya ke sorga. Setelah semua selesai, sempurna dituntaskan oleh Yesus, maka dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
pokok keselamatan, artinya dia adalah pemilik, dia adalah yang membuat, dia adalah yang menyediakan keselamatan. Bagi siapa? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya dalam perjalanan menuju ke akhir zaman, Matius 28 tadi sampai ayat yang ke-20, ketika perjalanan menuju ke akhir zaman tadi, Yesus berkata, saya tidak akan meninggalkan kamu. Dan dia berkata, dalam perjalananmu itu jangan beri hatimu gelisah, percaya kepadaku, sebab aku jalan kebenaran dan hidup. Lalu dijelaskan di dalam suratan Roma tadi, kondisi kita sekarang ini bukan lagi orang yang lemah, yang rentan terhadap dosa, orang yang tidak bisa hidup bertuhan, orang yang tidak bisa menyembah Tuhan. Tetapi karena kematian Kristus, kelemahan sudah disingkirkan, kelemahan sudah dilalukan, dan kita sudah bersama-sama dengan Allah karena kita sudah diperdamaikan sebelum kita berdamai. Artinya saat kita masih menjadi seteru di hadapan Allah, Kristus sudah mati untuk mendamaikan kita. Artinya kita dalam perjalanan menuju ke akhir zaman itu, kita ada dalam kondisi yang bersekutu dengan Allah. Dan kita tidak lagi orang yang lemah, kita tidak lagi mudah dibodohi oleh dosa. Dan Yesus ada berkata, saya ini menyertaimu, jangan gelisah, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Ibrani itu berkata, Yesus menjadi pokok keselamatan abadi. Artinya dalam perjalanan kita sampai ke akhir zaman itu, Yesus yang menyertai kita. Dia siap sebagai sumber keselamatan untuk kita semua. Ada banyak yang terjadi di dunia ini. Sampai hari ini kita banyak digelisahkan oleh banyak hal. Tapi Yesus adalah pokok keselamatan. Dia adalah pribadi yang mempunyai keselamatan, sumber keselamatan itu. Dan dia ada menyertai kita. Untuk siapa itu? Kalimat terakhir dari Ibrani 5 ayat 9 itu mengatakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua yang taat kepadanya. Taat itu artinya adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Tidak ada ketaatan kalau orang itu tidak percaya kepada pribadi yang ditaatinya itu. Tidak ada ketaatan kalau orang-orang itu tidak percaya kepada kepada pribadi yang dia harus taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita harusnya percaya dan setia kepada Dia. Artinya saudara-saudara, dalam perjalanan kita menuju kepada akhir zaman itu, kita punya satu komitmen. Saya mau taat, saya mau setia, saya terus mau percaya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang sudah menjadi juru selamat kita. Dialah pokok keselamatan abadi itu. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah
adalah setia. Allah tidak bisa menyangkali dirinya, sebab Allah adalah pribadi yang setia. Dan kalau dia setia, maka itu adalah milik dari Yesus juga. Karena Yesus adalah Tuhan kita. Dia setia. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, saya akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dan kita sekarang berjalan menuju ke akhir zaman itu. Dia berkata, percayalah kepadaku. Aku jalan kebenaran dan hidup yang akan membawamu kepada Bapamu. Dan kita sudah diselesaikan segala kelemahan kita. Kita sudah berdamai dengan Allah melalui salib Kristus. Dan Yesus adalah pokok keselamatan kita. Dia berharap saudara dan saya tinggal terus setia kepada Dia. Apapun juga yang terjadi, apapun juga yang terjadi dalam perjalanan kita dari hari ini sampai kepada akhir zaman, kita dimintakan terus setia sebab Dia sendiri setia. Artinya jaminan yang Dia katakan, aku tidak meninggalkanmu. Akulah pokok keselamatan abadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku sudah menyelesaikan kelemahanmu. Itu adalah jaminan yang pasti di dalam Yesus. Kita diharapkan untuk terus setia. Dari itu, mulai hari ini, saudara sekalian yang sempat memperhatikan firman Tuhan ini, bangun kesetiaanmu. Bangun kesetiaanmu, bangun kesetiaanmu, sebab Yesusmu menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dan kalau Dia berkata, saya menyertaimu sampai kepada akhir zaman, maka itu pasti karena Dia adalah Allah yang setia. Dimintakan dan diharapkan dari saudara dan saya terus setia hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian. Berseru dan memanggil namanya. Lalu kita akan berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan kali ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang menggelisahkan, segala hal yang membuat mereka kegentaran dan takut hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi keselamatan bagi setiap mereka. Ada mereka yang gelisah karena situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, kegelisahanmu berlalu. Ada yang sedang dalam pergumulan-pergumulan lain hari-hari ini, berjuang untuk sampai kepada akhir zaman, akhir perjalanan kami. Maka kekuatan dari Tuhan Yesus yang adalah pokok keselamatan abadi, pada saat ini nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, tolong mereka yang menderita, bebaskan mereka yang terbelenggu. Dalam nama Yesus, belenggu-belenggu dilepaskan. Dalam nama Yesus, penyakit-penyakit disembuhkan. Dan anak-anakmu dapat terus berjalan menuju kepada akhir dari perjalanan mereka bersama. Tinggal di dalam janji Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemurahan Tuhan dicurahkan bagi gereja-gereja Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan dicurahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami sudah beralaskan doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekarang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedangkanlah tangan-Mu, berkatilah kami semua. Berkat anugerah dan kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus adalah bagi kami semua hari ini sampai Maranatha, saat kami bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya, amin.